Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kugunakan tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya dengan acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eva, mereka tiba-tiba hilang dari peredaran. Mereka tidak mau bersahabat denganku lagi. Apa artinya gelang persahabatan ini? Tak berguna. Ini. Ya, Mama, sebentar. Obat yang Mak pesan sudah dibeli kok di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Tetapi aku belum mampu membawanya berobat ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami dapat membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang miskin dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku yang menggantikan pekerjaan emak untuk berburu karton, koran bekas, botol bekas di warung-warung juga di toko. Sering aku memungut barang-barang yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan. Tidakkah mereka tahu kalau tindakan mereka itu dapat merusak lingkungan yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci yang diupah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Apabila ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus mengganti 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul dijual dengan harga 3.000 per kilogramnya. Ya, cukuplah untuk beli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak selalu berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak sangat ingin aku menjadi guru, karena guru merupakan cita-cita emak dulu. Bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan pernah menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Sekarang emak sedang sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, dan bahkan kalau ada uang lebih, aku juga masih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Ingatlah berapa ton sampah yang telah kau dan emakmu selamatkan. Kalau tidak, sampah-sampah inilah yang akan menguburmu. Kalian pasti bertanya,
kenapa aku bisa punya handphone Android ini. Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami latihan dengan sangat keras. Akhirnya, regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Ini, kamu hebat. Jempol buat kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Nah, jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus untukku. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di sanalah Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kiri, kiri. Hormat, gerak. Balik kanan, maju, jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kalian sudah percaya? Sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena sifatnya sulit untuk terdekomposisi. Plastik membutuhkan 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik karena penggunaannya selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi kesadaran masyarakat untuk mengolahnya tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Langit pekat, pohon-pohon mati. Air, gimana air? Haus, haus, haus. Kotor dan bau. Lihatlah, kedua mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi, pergi, pergi. Kenapa rambutku rontok begini? Kulitnya melumpuh. Kerongkongan tidak bisa bernapas. Tolong, tolong, tolong. Apakah ini firasat kalau tangan kecil ini harus melakukan sesuatu? Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah diajak ibu guru mengikuti pameran. Di sana bertuliskan spanduk. Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Karena dalam pikiranku, sampah itu merupakan sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan hasil daur ulangnya pun ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekali waktu aku pernah mengikuti workshop. Di sana, dijelaskan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tidak bernilai menjadi barang-barang yang bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan juga lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu juga dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini dipakai sebagai galeri dan tempat pelatihan. Hasil kerajinan daur ulang akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita pindahkan ke... Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Baiklah, kita pindahkan ke sedikit.
Aku akan mengajak tetangga teman-teman sekampung untuk ikut mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih, Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati ya. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Semoga warung Bapak makin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang-barang bekas di warung-warung atau di toko-toko. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya sadar untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan yang berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang ini dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang kulakukan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Obat di warung sudah tak mampu mengobatinya. Emak harus segera sembuh dari sakitnya. Ini. Kalian sudah datang? Ayo masuk teman-teman. Nah, kita pisahkan dulu ya barang-barang ini. Botol di sebelah sini, kardus di sebelah sana, dan koran bekas di sudut sana. Yang lainnya letakkan saja di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga dari lintingan koran bekas. Cukup mudah untuk membuatnya. Halo? Iya betul, saya Aini. Iya Pak. Betul Pak. Saya dan teman-teman saya yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Iya Pak. Kapan jadwal pamerannya ya Pak? Iya Pak. Baik Pak, akan saya usahakan. Baik. Terima kasih Pak. Teman-teman, kita dapat undangan pameran bulan depan. Yes! Hasil kerajinan daur ulang kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan dan menganggap kita tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apa tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Barang yang sudah jadi simpan di sudut kiri. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Sebentar, kita foto dulu. Bagaimana kalau dari sudut sebelah sini? Mari kita selesaikan yang lainnya. Memotongnya jangan terlampau pendek. Nanti sulit untuk menyambungkan. Coba lihat. Pinggirnya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantarkan emak ke dokter. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras agar cepat-cepat dibawa pulang. Dokter pun tak begitu jelas menerangkan apa penyakit emak. Aku pun juga tak bertanya lebih jauh. Tetapan emak mengisyaratkan agar cepat-cepat dibawa keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Bangga sama emak. Karena pahlawan yang sesungguhnya itu adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, Eza, hari ini mereka berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik bekas yang sudah mereka kumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil kerajinan daur ulang ini. Mereka ternyata tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik kepadaku.